Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafil mazida ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu, kerukunan, istri, karyawan, Semento Nasa. Mohon maaf Ustaz Ansar ingin bertanya sedikit. Sehat jaki semua, Bu? Alhamdulillah. Suami juga sehat? Anak-anak tak juga sehat? Itu nikmat yang sangat luar biasa. Boleh satu lagi, sehat juga cicilan tok. Pokoknya alhamdulillah. Kebetulan hari ini momen pengajian kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Sebagai salah satu cinta kita kepada Nabi, alangkah baiknya dan alangkah berterima kasihnya kita seandainya pengajian ini kita hubungkan dengan akhlak Nabi, sebagaimana tadi tema yang dibaca oleh panitia. Apa tadi temanya panitia tadi? Keharmonisan rumah tangga. Udah. Mau tak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang namanya seorang istri dan suami tentu ingin punya rumah tangga yang harmonis. Betul tidak? Kabaiknya mami itu dilihat kalau rumah tangganya tetangga tak harmonis, bermesra-mesraan dengan suaminya, sebaliknya dengan istrinya. Dan itulah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Betul tidak? Biar banyak wanta kalau selalu berkelahi sama suami kita. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Enaknya mamu itu kita lihat pemandangan setiap melihat ada seorang istri begitu bertemu dengan suaminya, dia patuh, dia salami suami, lalu ia cium tangannya suaminya. Umale. Bisa tidak dibayangkan? Bisa dibayangkan? Maka suami tak kalau begitu Ibu, mohon maaf. Saya yakin dan percaya suami akan berkata dalam hatinya, ya Allah terima kasih Engkau berikan kepadaku istri yang soleha, pendamping hidup yang sangat sempurna. Alhamdulillah. Mau tidak begitu, Bu? Itu Quran sama makna. Mau tidak praktekkan sebentar? Caranya praktekkan sebentar. Begitu sampai di rumah, halo. Begitu sampai di rumah, tunggu ipapah. Jam berapa pulang papa, Bu? Kalau hari kantor hari Jumat? Jam 5. Berarti ada kesempatan. Begitu sebentar mami jam 5 bersolek yang cantik, tunggu ipapah masuk dalam rumah, baru cium tangannya. Langsung bilang suami tak, ada apa yang terjadi di rumah ini? Mau tidak? Itu loyong miseng. Mau tidak? Nah itu kunci kebahagiaan. Makanya pada saat Nabi masih hidup, coba kita lihat. Nabi mengajarkan bagaimana suri toladan bagi kita. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu pada ayat lebih khusus lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, ada suri toladan yang terbaik.
maka seharusnya kita contohi. Bu. Apanya yang mau kita contohi sebagai suri teladan dari Nabi? Terlalu panjang kalau kita mau bahas semua, tidak cukup waktu 1 hari 1 malam. Maka kita persempit materinya. Contohi Nabi dalam rumah tangganya. Apa yang mau dicontohi Nabi dalam rumah tangganya? 1. Yang kita tersinggung Bu di itu Nabi dengan istrinya Bu. Nabi dengan istrinya, setiap kali Nabi bicara dengan istri, kalau dikasih angka ke volumenya, maka Nabi volumenya 5, volume suaranya istrinya 3. Bisa dibayangkan? Jadi kalau pulangi sebentar suami tak, contoh, Assalamualaikum, maka kita balas, Waalaikumsalam. Halo. Dipanggil lagi suami tak makan, Pak, makan malam. Kada mantom memang, mau maaf Budi, jangan kita tersimpung. Ada mantom memang di sana tapi tidak sini. Perempuan sana rewana sama suaminya. Ada tidak? Ada atau tidak? Tuh, ada yang bilang ada yang bilang tidak. Ada memang. Istri yang sangat lebih besar suaranya dibandingkan suami, tapi tidak ada di sini, sana jadi tengah laut. Jadi kalau ada di sini tersinggung, mohon maaf bukan kita. Nabi dengan istrinya sangat lembut. Mau lihat saking lembutnya Nabi dengan istrinya. Nabi begitu memanggil istrinya yang sangat ia sayangi, yang sangat ia cintai. Istri yang bernama Khadijah, ia panggil dengan sebutan ya Ummul Mukminin. Tuh, Nabi tidak sebut dengan panggilan nama asli istrinya, dengan contoh biasa dengan kita, woi, lija. Enggak. Nabi panggil dan muliakan istrinya dengan sebutan ya Ummul Mukminin. Apa balasan istri kepada suami? Khadijah menjawab panggilan suami dengan kalimat apa, Bu? Ya Rasulullah. 1 panggilannya istri. Yang kedua panggilannya istri kepada Nabi suaminya, ya Nabi Allah. Yang ketiga panggilannya istri kepada suami, ya Rasulullah. Lihat Ibu, tidak menyebut nama. Tidak sebut nama. Ketika Nabi telah meninggal istrinya Khadijah, maka takdir pun berbicara. Nabi kemudian menikah dengan Siti, siapa namanya? Istrinya Nabi setelah Khadijah meninggal, Aisyah. Apakah Nabi panggil Aisyah dengan panggilan nama, padahal umurnya Nabi dengan Aisyah begitu jauh? Dipanggilkah dengan sebutan nama? Tidak. Nabi panggil istrinya dengan senyuman, ucapan, kalimat. Apa panggilannya Nabi kepada Aisyah? Bukan dibilang Aisyah, tapi Nabi sebut ya Khumairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ajar tongi sebentar suami tak panggil begitu ki. Ada jemaahku tuh Bu, begitu nak dengar ceramahku nak panggil tongi suaminya. Kebetulan mau tongi nak panggil dengan kalimat mesra, tapi nak lupa ya apa itu bahasa yang mesra. Tiba-tiba ya nak ingat kebiasaannya nak makan suaminya. Apa nak panggilkan suaminya? Ya Baronang. Suaminya marah, tersinggung. Nah panggil tong istrinya dengan ucapan yang setimpal. Nah bilang istrinya, apa mai robokno? Rumah tangga mesti dirawat. Cara merawat rumah tangga sederhana dengan kalimat-kalimat mesra. Ayo Bu, saya mau maaf Ibu, biasa dengan teman kantor, teman mengajar, biasa saya bilang, sayang begini Ki. Padahal laki-laki itu biasa bilang uminya, kenapa panggil sayang? Saya bilang, terlalu sering keluar itu bahasa, sehingga kadang tidak sadar. Karena ala bisa, karena biasa. Sebutkan itu kepada suami. Apa contoh yang bisa dilakukan dengan suami? Kakak sayang. Bu, coba bedain sama-sama. Kakak sayang. Dia bilang suami tak, adik sayang.
Langsung anak tak bilang, mesranya ipapa sama imama. Kalau hidup sudah seperti itu ibu, maka kitalah manusia yang insya Allah sangat bahagia. Ada orang yang bertanya, apakah orang yang besar sekali rumahnya sudah lebih bahagia dibandingkan gubuk yang tempatnya di situ hanya suami istri tambah satu anak? Bisa dijawab? Apakah orang yang tinggal di rumah istana itu jauh lebih bahagia dibandingkan seorang pasangan suami istri dengan satu anak tinggal di gubuk yang sederhana? Ada yang bisa jamin? Belum tentu seorang ibu, seorang pasangan suami istri yang rumah mewah, 3 mobil mewah parkir di depan rumahnya, itu lebih bahagia dibandingkan suami istri yang tinggal di tempat gubuk yang sederhana. Kenapa tidak ada jaminan lebih bahagia orang kaya? Karena jawabannya ada pada rasa kasih sayang. Bu, inilah yang mesti dirawat. Inilah yang mesti dijaga. Makanya dalam satu riwayat kita ambil pelajaran hikmah pada siang hari ini. Suatu waktu Nabi duduk-duduk. Begitu Nabi duduk-duduk, istrinya Nabi Khadijah, siapa namanya? Istrinya Nabi Khadijah sudah tahu bahwa posisinya Nabi itu dalam keadaan lapar. Siti Khadijah tidak bertanya, "Ya Rasulullah lapar atau tidak?" Tidak. Khadijah tahu kalau duduknya Nabi seperti itu, maka sebenarnya Nabi lapar. Apa yang dilakukan Nabi? Duduk seperti biasanya, lalu istri tahu bahwa suami lapar. Khadijah tidak bertanya, "Lapar ya Rasulullah?" Khadijah langsung masuk ambil makanan, dan setelah makanan itu diambil, berkatalah Khadijah, "Saya tahu ya Nabi, pada posisi dudukmu saja saya tahu engkau lapar ya Nabi. Pada posisi dudukmu pun saya tahu ya Nabi bahwa engkau haus ya Nabi. Makanya saya seorang istri mengerti dengan gerakan tubuh tak ya Nabi." Apalagi kalau Nabi sudah menangis. Pernah suatu waktu Nabi menangis. Pada saat itulah Nabi menangis, Khadijah pun menangis. Lalu keduanya saling bertatapan, "Kenapa ya Nabi menangis?" Nabi bahagia punya istri seperti engkau wahai Khadijah Ummul Mukminin. Lalu bertanya Nabi, "Kenapa engkau menangis Khadijah?" Khadijah pun berkata, "Saya bahagia punya suami yang sangat setia, yang sangat penyayang, yang sangat saya dambakan seperti engkau ya Rasulullah." Bu, mau tidak punya pasangan yang sayang dengan kita? Mau tidak? Ini sedikit, jangan jawab. Mau sedikit atau banyak? Amalkan doa yang selalu juga diamalkan oleh Nabi. Apa yang dibaca Nabi? Supaya hati suami istri akan selalu sayang menyayangi. Dalam Al-Quran ada, saya bacakan satu kali. Rabbana hablana min azwajina, sambung, wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna, sambung, lil muttaqina imama. Itu yang dibaca, Bu. Amalkan doa itu setiap kali sudah sholat. Insya Allah suami kita tidak akan menjadi suami yang tega kepada istrinya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau ada suami kita di rumah sholat baca Rabbana hablana, baru tatap mukanya, ya Allah jadikan suamiku. Bila suami kita apa tatap, berdoa makin. Di mana berada ayat itu? Silahkan buka surah Al-Furqan. Ada di situ doa supaya insya Allah bahasa Bugis Makassarnya sifat kamasemaha orang itu dalam rumah tangga. Karena bukan motomi sekarang kisah hoax. Ada orang pada saat sudah sukses nah lupa istrinya. Betul tidak? Ada memang begitu. Istrilah yang sebenarnya mendukung karir kita. Itu mesti para suami dengar. Dia tidak akan pernah bisa sukses seandainya bukan karena istri. Itu mesti dia dengarkan. Dengarkan nanti ceramah ini. Wahai para papa-papa, wahai para suami-suami,
Tidak mungkin engkau akan sukses karirmu seperti ini hari ini seandainya bukan karena doa dan ketulusan istri serta doa dan keikhlasan istri mendoakan engkau, wahai para suami. Betul tidak? Pak Kinta Kirong, betul tidak? Kas dengarkan ini ceramah sama suami tak nanti. Kita istri dengan suami, kata Al-Quran, hunna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Kita ini adalah pakaian untuk suami dan suami pun adalah bagian penyempurnaan pakaian untuk dari istri. Maka bagaimana supaya rumah tangga insya Allah saling sayang menyayangi? Jangan lupa tadi doa. Yang kedua, mohon maaf, amalkan selalu cium tangannya suami. Ada orang yang pandang enteng, Ustaz, apa hubungannya itu kebahagiaan dengan kasih sayang suami dengan cium tangan? Oh, berarti belum pernah dengar ini ceramahku. Kalau ada pertanyaan begitu, jawabannya, itu tangan, Bu. Kalau selalu dicium tangannya suami, maka dua yang akan mendapatkan keberkahan untuk suami. Dua keberkahan yang dia dapat. Yang pertama, rezekinya akan semakin melimpah dengan selalu dicium tangannya oleh istrinya. Melimpah itu rezekinya. Ingat Ki, ada orang banyak gajinya pada saat kerja, tapi tidak ada berkahnya di dia. Maka setelah pensiun tidak ada di dia. Maka jaga suamita supaya melimpah rezekinya dan berkah. Sebelum pergi kantor, cium tangannya. Yang kedua maknanya, istri yang selalu cium tangan suami, maka insya Allah dengan berkah cium tangan itu Pak Ibu, mohon maaf, tangannya suamita sampai meninggal salah satu di antara kita tidak akan pernah bisa kasar, apalagi memukul istrinya. Amalkan ke itu. Jadi begitu pulang sebentar, langsung cium tangannya suami. Dan ciuman yang bagus, bisa Ustaz Ansar praktekkan, cium tangannya suamita dengan cara begini sebentar ya. Tunduk Ki di depannya, baru cium begini. Paling bagus lagi dipraktekkan kalau ada tetangga yang suka cerita Ki. Langsung bilang dia mesra tahu. Ustaz, bukan cium tangan yang selalu saya lakukan Ustaz. Tapi apa Bu? Dia bilang dahinya juga cium. Tak apa-apa dahinya dicium, baru cium tangannya. Insya Allah rukun itu keluarga, suami tidak akan pernah tegaan kepada istri sampai kematian yang memisahkan kita. Insya Allah. Doa. Yang kedua, cium tangannya. Yang ketiga, tabe. Tergantung mau dengar ini ceramah atau tidak, yang pasti berkahnya ada. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk suami istri akan selalu saling sayang dan menjaga satu sama lain. Kuncinya ada pada mulut tak sendiri. Ulangi. Sama apa? Sambungi dulu sama apa? Sama mulut tak itu. Sepanjang bisa dijaga mulut tak, ucapan yang baik-baik, maka suami pasti akan tenang. Coba Mi. Bu, saya pernah survei. Saya tanya bapak-bapak di warung kopi. Saya tanya, Pak, kenapa kita lebih senang tinggal minum kopi di sini lama-lama dibandingkan di rumah minum kopi? Tidak adakah kopi di rumah ta? Dia bilang itu bapak-bapak. Sebenarnya di rumah lengkap tonjus tas. Ada kopi, ada susu, ada ini dan lain sebagainya. Tapi ada yang beda Ustaz. Saya bilang, apa yang beda? Ustaz, duduk mi dulu Ustaz. Begitu saya duduk Ibu, ternyata betul ada yang beda. Mulutnya pelayan dengan caranya melayani yang beda. Dia datang dengan wajah yang semeringat cantik, lalu dengan gaya melenggok-lenggok begini, Papa mau minum apa? Bayangkan Bu, yang tadinya saya mau cepat pulang, langsung gak duduk-duduk. Langsung setelah itu langsung dibilang, Pak Ustaz mau minum teh atau susu? Saya bilang, bisa enggak dicampur? Bilang, bisa dong. Susu segar atau susu yang tidak segar? Saya bilang, adakah bedanya? Bilang, ada dong. Saya bilang, ya Allah, ternyata memang mulut itu sangat berpengaruh dengan kejiwaan pasangan kita. Bu,
Mohon maaf ini, saya tidak mau tanya ibu-ibu di depanku, di sampingku yang depanku mau. Ibu-ibu, tidak ada jadi sini mulut yang biasa marah-marah suaminya. Halo. Tidak ada jadi sini ibu-ibu yang biasa marah suaminya. Kayaknya enggak percaya, Kak. Dede, itu jujur Mi, kadang-kadang. Bu, suami sudah capek kasihan di kantor. Begitu pula jangan pernah ada kata-kata kasar yang keluar. Mohon maaf, saya curhat ini seorang suami. Itu kita laki-laki, biar capek minta ampun, biar lelah di kantor, biar tidak makan di kantor, tapi dengan satu harapan, begitu pulang istri juga tidak koro-koroan menyambut kita pulang. Tapi kalau pulang kena capek tomagi di kantor, salah-salah tomi pekerjaan, begitu sampai di kantor ketemu dengan istri, dari mana mama, wartawan rusak kok. Sekiranya ada di antara kita yang biasa begitu, tabe Bu, jaga ini Bu, jaga ini Budi, tabe kulangi, jaga mulutnya. Karena mulutlah itu yang menjadi perekat perasaan antara suami dan istri. Alhamdulillah. Cukup atau sambung lagi sedikit? Deh, lama tamu. Berapa Mi? 3. Yang keempat, ini yang kadang dilupakan seorang istri terhadap suaminya. Bagaimana mungkin rumah tangga akan rukun seandainya kita lupa kewajiban selalu doakan suami. Bu, jujur ke dulu Bu, doa tak kepada suami tak apa Bu? Apa Bu? Jangan lagi sembunyikan. Apa doa tak sama suami tak? Apa? Ada yang jawab salah. Perbaiki mulutnya. Marana mamu. Tabe, doa yang terbaik untuk suami apa? Ya Allah, berikan selalu hidayahmu kepada suamiku ya Allah. Tuh, hidayah yang kita minta kepada suami. Karena kalau suami tak selalu dapat hidayah, maka suami akan selalu menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Kalau selalu dapat hidayah. Tambah-tambah itu di belakangnya. Ya Allah, jadikan suamiku supaya selalu setia ya Allah. Tambahkan di situ. Tambahkan lagi yang ketiga, ya Allah jadikan suamiku suami yang selalu akan hatinya ada pada istri dan anak-anaknya. Yang terpenting yang selalu kita minta kewajiban istri, doakan suami supaya mendapatkan selalu hidayah. Ya Allah, tuntun suamiku dengan hidayahmu selalu ya Allah. Kalau itu yang terjadi, maka suami akan selalu berada dalam tuntunan Allah. Pulang tidak akan marah, gaji akan selalu berkah, kepada anak-anak akan selalu penyayang, dan kepada keluarga akan selalu menghargai. Karena dia sudah mendapatkan hidayah. Itu yang selalu kita minta Pak Ibu. Insya Allah. Itu yang kadang kita lupakan. Minta supaya suami selalu diberikan hidayah. Yang kelima, apa yang mesti kita lakukan yang kelima supaya apa yang menjadi tema pengajian kita tidak lepas dan tidak keluar dari jalur, banyak-banyaklah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Bu, jujur. Ini di mana-mana biasa saya sampaikan Ibu. Pernahkah Ibu berterima kasih memiliki suami yang begitu baik? Tuh. Mungkin pernah tapi tidak selalu. Maunya itu perdengarkan setiap hari suami tak, Pak, bahagia aku, Pak, punya suami seperti kita. Deh. Halo, baku kedekode. Bu, tuh nak bilang lebay lagi. Masa lebay? Apalagi kalau orang kasih gajinya tanggal baru, langsung bilang, Pak, bahagia aku punya suami seperti kita, Pak. Itu suami kita. Pasti dalam hati akan berkata, mana mungkin saya mau tega menyakiti istriku. Dia selalu mengatakan, bahagianya saya punya suami seperti kita, Pak. Bu, itu kelihatannya sepele, tapi secara perasaan itu sangat penting. Ulangi,
Itu sepele, tetapi secara kejiwaan itu sangat menyentuh. Itu jarang kita praktekkan. Maka begitu sebentar pulang Ki, sudah dicium tangannya suami tak, langsung bilang, Pak, 25 tahun makin rumah tangga, tapi hari ini saya ingin berkata, alangkah bahagianya mama punya suami seperti papa. Bagaimana? Bisa dipraktekkan? Janji? Halo? Bisa dipraktekkan? Janji? Dan langsung chat Kak. Kalau tidak tersenyum suami tak, langsung tanya, Ustaz, ternyata tidak manjur resepnya. Karena pasti akan tersenyum itu suami kita. Langsung itu Mas salto. Udah bilang, ya Allah, terbuka hatinya istriku, ya Allah. Ucapkan kalimat-kalimat begitu. Pak, bahagiaku Pak, punya seorang suami seperti kita baiknya. Itu kata syukur. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka pasti kita tidak menemukan kebahagiaan. Bu. Tidak ada orang sempurna. Betul tidak? Betul tidak? Ada orang diberikan banyak harta, diberikan rupa cantik, diberikan rumah mewah, diberikan suami terbaik, tapi Allah pasti berikan ujian, mungkin pada anak-anaknya itu. Ingat gitu. Ada orang dengan pasangannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi dengan anak-anaknya Allah berikan jalan terbaik. Memang tidak ada yang sempurna, Bu. Maka mencoba menemukan kesempurnaan hidup adalah banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memuji pasangan masing-masing. Insya Allah. Bisa juga sebentar kata-kata sederhana, Pak. Semakin kutatap, Pak, Bapak semakin mudah. Udah. Semakin Bapak saya tatap, semakin hilang rasa gundah gulana di hatiku, Pak. Langsung tongi berpantung apa? Mama, 23 tahun kita sama-sama. Barusan saya dengar kata-kata tak manis seperti ini. Halo. Ibu, bahagia itu mesti diciptakan. Bahagia itu tergantung